Kita beralih ke informasi lainnya. Partai Keadilan Sejahtera dan Nasdem resmi mengusung Anies Rashid Baswedan pada Pilkada Jakarta. Siapakah lawan sepadan melawan Anies? Partai penguasa parlemen pun masih utak-atik mencari lawan tanding untuk Anies Baswedan. Mantan Gubernur DKI Jakarta Anies Rashid Baswedan kembali akan bertarung dalam pemilihan kepala daerah tahun ini. Langkah Anies Rashid Baswedan menjadi calon gubernur Jakarta kian menguat. Kepiawaian Anies Baswedan menjadi kepala daerah Jakarta bukan isapan jempol semata. Bukti kerja nyatanya sudah banyak dirasakan masyarakat Jakarta. Di antaranya pembangunan Jakarta International Stadium, revitalisasi kota tua Batavia, sumur resapan, pembangunan jalur sepeda, JPO Pinisi di Jalan Jenderal Sudirman, Jaklingko, Kampung Susun Akuarium, dan flyover Tapal Kuda. Tidak hanya itu, suara Anies di Jakarta dalam kontestasi Presiden RI 2024 kemarin membayang-bayangi pasangan Prabowo Gibran. Perolehan suara pasangan Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar mencapai 41,7%, sekitar 2.653.762 suara masyarakat di Jakarta memilih Anies dan Muhaimin. Tak heran, nama Anies Baswedan begitu harum mengundang Partai Keadilan Sejahtera dan Nasdem meminangnya kembali dalam Pilkada Jakarta mendatang. Pada tanggal 25 Juni 2024, partai bernomor urut 8 itu mengawinkan pasangan Anies Rashid Baswedan sebagai calon gubernur Jakarta dan Muhammad Sohibul Iman sebagai wakil gubernur Jakarta untuk Pilkada Jakarta nanti. PKS sadar partainya tidak bisa mengusung calon kepala daerah sendiri karena jumlah kursi yang dimiliki belum memenuhi syarat untuk mencalonkan sendiri, sehingga PKS membangun komunikasi dengan partai lain. Salah satunya dengan konstituennya, yaitu Partai Nasdem dan PKB. Alhasil, pada hari Senin 22 Juli 2024, Partai Nasdem resmi mengusung Anies Rashid Baswedan sebagai bakal calon gubernur Jakarta dalam Pilkada Jakarta tahun 2024. Telah membulatkan tekad menyepakati untuk Pilkada DKI, Pak Surya Paloh yang pimpin rapat tadi langsung menetapkan Bapak Anies Baswedan sebagai calon gubernur DKI Jakarta dari Partai Nasdem. Pak Anies juga diberi kebebasan sepenuhnya untuk menentukan siapa wakilnya dengan satu syarat. Wakil itu tidak boleh dari Partai Nasdem. Kekuatan sosok Anies Baswedan dan kendaraan dua partai politik yang mengusungnya semakin membuat kepercayaan diri untuk memenangkan Pilkada Jakarta tahun 2024. Kita nampaknya dalam kehidupan berpolitik perlu membangun tadi kebersamaan di seluruh jajaran. Alhamdulillah kita dapat presiden terpilih, nah itu dari Partai Gerindra. Maka berikanlah untuk DKI, untuk PKS. Karena saya diajari oleh para kiai dan juga tadi Pak Dasko sudah mengungkapkan bahwa memang perlu ada kolaborasi di antara elemen-elemen bangsa. Sosok Anies Baswedan yang telah resmi diusung oleh PKS dan Nasdem membuat ketar-ketir partai lain. Apakah kembalinya Anies dalam kontestasi di Pilkada membuat was-was partai pengusung tandingan lainnya? Partai PDI Perjuangan, partai yang menguasai kursi parlemen itu, belum mau bersuara lantang terkait bakal calon kepala daerah yang akan diusungnya nanti. Deklarasi PKS dan Nasdem yang mengusung Anies Baswedan tidak membuatnya terpengaruh. Jakarta kita cermati masih sangat dinamis. Justru berbagai wacana yang muncul saat ini, baik itu terkait dengan Pak Ahok, terkait dengan Pak Anies, termasuk kombinasi keduanya atau kemungkinan rivalitas di antara keduanya,
atau munculnya figur baru seperti Pak Pramono Anung. Bahkan kami juga mendapat informasi dari teman-teman civil society, Mbak Bivitri misalnya, ada juga yang mengusungnya karena Mbak Bivitri ini ketika menyampaikan film Dirty Vote itu di Jakarta itu yang nonton hampir 8 juta orang. Itu bagian dari dinamika yang menyehatkan demokrasi. Maka PD Perjuangan terus membuka suatu ruang bagi hadirnya calon-calon pemimpin tersebut yang kemudian nanti kita akan cermati berdasarkan suara arus bawah partai. PDI Perjuangan tidak mau tergesa-gesa untuk mengumumkan nama calon kepala daerah dalam Pilkada Jakarta. Pihaknya masih mencari sosok yang tepat untuk menjadi kepala daerah di Jakarta dan siap berlaga dalam Pilkada. Sosok yang diusung harus memiliki visi yang sesuai dengan ideologi partai dan mampu mendengar suara rakyat. Tim TV One mengabarkan.